Padahal kan sebenarnya di sini Ejong yang terlalu banyak menyimpan fakta. Semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Episode sebelumnya diakhiri dengan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan dari Odeo yang mengaku bahwa dia adalah ayahnya Hani. Wow. Dan apa yang terjadi di episode selanjutnya? Episode hari ini, yaitu episode yang ke-13. Ayo kita bahas sama-sama. Sebelum kita membahas tentang alur cerita di episode yang ke-13 ini, ada hal yang selalu aku suka dari drama ini, yaitu animasinya yang nggak berlebihan, serta penjelasan latar waktu, misalnya di tahun berapa, itu kelihatan realistis banget. Contoh yang kayak gini. Dan masih banyak lagi di episode-episode yang lain. Sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya, di episode kali ini diawali dengan segala upaya Hani dalam mencari tahu siapa ayahnya. Sampai akhirnya dia mendengar secara langsung ada orang yang mengaku bahwa dia adalah ayah dari Hani. Yang kemudian setelah mendengar itu, Hani langsung terkejut dan dia langsung berpikir, dia langsung flashback tentang beberapa hal-hal yang berkaitan antara Hani, Odeo, dan Ejong. Dan ternyata walaupun dia selama ini mencari tahu siapa ayahnya yang sebenarnya, dia emang belum siap untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya. Terlihat di sini ketika Hani sangat terkejut dengan fakta yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya selama ini. Sebenarnya bukan kedua orang tuanya sih, soalnya Odeo, ayahnya juga baru mengetahui hal ini. Ini sebenarnya aku juga ikut-ikutan nyalahin si Ejong, karena seperti yang kita tahu selama ini ternyata yang pertama, dia menyembunyikan fakta bahwa dia sementara mengandung Hani. Dia juga menyembunyikan fakta siapa ayah dari Hani yang sesungguhnya, karena ibu dari Ejong juga baru mengetahui hal itu. Dan inilah akibat yang terjadi ketika Ejong terlalu banyak memendam perasaannya, menyembunyikan fakta, terlalu banyak berfokus untuk berpikir dengan diri sendiri, dan pada akhirnya dia terlalu sibuk menyesali semua yang terjadi. Padahal kan sebenarnya di sini Ejong yang terlalu banyak menyimpan fakta. Hal di sini terjadi karena kesalahpahamannya dia ketika dia melihat Odeo sedang bersama perempuan lain di rumahnya. Terus Ejong merasa kalau mereka justru berakhir karena Ejong terlalu mencintai Odeo secara berlebihan. Dan akhirnya di sini juga dijelaskan kalau dia terlalu berfokus dengan karirnya sebagai penulis pada masa itu karena keadaan keluarganya yang sedang tidak stabil dan dia nggak ingin menceritakan semuanya kepada Ejong. Nah, di sini aku nggak tahu ini merupakan upaya Ryujin untuk merebut hati Hani atau sebagai satu upaya permintaan maaf atas satu tindakan yang sangat ngeselin yang pernah dilakukan di masa lalu, yaitu menghapus pesan terakhir dari Ejong. Tapi Ryujin melakukan hal yang benar ketika dia berupaya untuk menghibur Hani yang pikirannya sedang acak-acakan karena satu fakta yang baru terungkap, dan di situ dia menjelaskan, dia menceritakan segala yang terjadi hubungan antara Ejong, Ryujin, dan Odeo. Dan di sini juga aku baru tahu ternyata di episode sebelumnya upaya Odeo yang menghibur Hani ketika Hani sedang suntuk, sedang maklumlah anak remaja yang labil apalagi dalam situasi yang kayak gitu. Odeo berusaha menghibur Hani dengan cara kayak gini. Run. Nah, itu ternyata merupakan suatu cara ampuh yang biasa digunakan Odeo untuk menghibur Ejong, ibunya Hani. Dia menggunakan cara yang sama walaupun responnya berbeda. Dan di sini kayak menggambarkan kalau akhirnya mereka belum siap untuk menerima Odeo untuk masuk dalam kehidupannya Ejong dan Hani. Di sini, oh my god, si Odeo terpuruk banget, galau banget, tapi aku suka semangatnya. Dia memang menunjukkan kalau emang dia masih sayang sama si Ejong. Dia mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Background yang digunakan itu emang bikin galau banget, ya. Itu pakai instrumen dari salah satu OST-nya, dan background itu diputar ketika Odeo mengalami masa-masa sulit ketika ditinggalkan secara misterius oleh Ejong. Aku jadi ikutan galau. Dia mendalami banget sebagai orang yang depresi, orang yang bucin yang depresi karena cinta. Keren. Episode kali ini diakhiri dengan sebuah penculikan yang terjadi akibat kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman ini emang akibatnya fatal banget. Dan lewat preview di episode 14, aku ngeliat di situ ditunjukkan kalau Odeo terluka parah akibat berusaha menyelamatkan mereka. Dan apa yang kira-kira akan terjadi di episode selanjutnya, kita tonton besok. Oke, sekian video dari aku. Aku Selena Sake dan semoga bermanfaat.